Hari ini kita akan membahas mengenai time lagging atau lag time. Lag time ini seringkali saya sebut di analisa harian saya. Kenapa? Ya, itu sebabnya saya jelaskan di sini supaya ketika saya menyebut time lag tersebut Anda tahu definisinya, maksudnya gitu ya. Time lag ini pula yang menyebabkan banyak orang ini salah persepsi dengan saham seolah-olah eh, saham tersebut ada bandarnya, ada yang bisa mendrive harganya dengan sangat akurat sehingga orang-orang tertipu. Apakah sebenarnya seperti itu? Mungkin Anda pernah mengalami ketika saham itu di buy dia malah turun, ketika di close dia malah naik. Dan begitu? Apakah Anda mengalaminya? Kalau Anda pernah mengalaminya berarti Anda memang menemui fenomena time lag. Di dalam penelitian-penelitian ilmiah, penelitian time lag itu seringkali muncul sehingga beberapa waktu itu digeser, misalkan pengaruh pertumbuhan Asia terhadap harga saham. Biasanya tidak langsung responsif gitu ya, saham responnya, sehingga peneliti itu bisa menggeser waktunya. Misalkan di kuartal ketiga dianggap kuartal keempat, di kuartal keempat dianggap kuartal ke-1 tahun berikutnya. Jadi memang itu ketika penelitian statistik secara statistik menghitung eh, regresi multivariate gitu. Biasanya mereka ada beberapa variabel yang sengaja digeser waktunya dan itu untuk mengurangi efek time lag tersebut. Apakah time lag itu? Secara definisi time lag itu adalah jeda waktu atau delay time di mana antara satu kejadian dengan responnya itu agak terlambat beberapa waktu. Di pasar saham bisa itu terjadi seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 minggu, bulan, bahkan selama 1 kuartal baru terlihat dampaknya, bahkan bisa 1 tahun. Itu semua terlihat dari jenis variabelnya dan juga jenis penelitiannya, jenis perusahaannya. Jadi memang sangat bervariasi sehingga karena rentangannya yang panjang tersebut orang seringkali juga ya timbul itulah tadi, wah ini kok nggak pernah simetris ya. Ketika saya bayi semuanya baik-baik saja ternyata turun. Ketika kelihatannya memburuk gitu ternyata itu adalah akumulasi dari sebelumnya dan sahamnya justru naik. Ya, sebenarnya fenomena time lag ini tidak hanya terjadi di pasar modal. Kalau kita tahu ya, mobil-mobil itu cc-nya sama 1.500 misalkan saja. Tetapi respon gasnya itu ketika diinjak kecepatannya, pertambahan kecepatannya itu berbeda tiap merek gitu ya. Bahkan merek yang sama untuk tipe yang berbeda juga responnya berbeda. Bukan cuman gasnya saja, mungkin kepresisian setirnya, kepresisian remnya pun juga terjadi seperti itu. Itulah yang dinamakan time lag. Oke, untuk menjelaskan saya tunjukkan saja grafiknya ya. Jadi apa sih time lag itu supaya lebih mudah visualisasinya? Ini adalah grafiknya. Ini adalah grafik dari time lag. Ini adalah persamaan pertama seperti ini. Persamaan kedua dan didekati dengan persamaan ketiga makin presisi seperti ini. Karena gelombangnya makin mendekati garis lurus. Nah, itulah rumus-rumus matematika dan grafiknya, tapi kita tidak akan bahas mengenai matematikanya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana contohnya time lag di saham. Ini adalah saham Pegun yang saya tunjukkan ya. Di sini tanggal 28 November itu perusahaan mengeluarkan laporan keuangan. Di 16 Agustus perusahaan mengeluarkan laporan keuangan dan Q2 2002 hasilnya bagus. Tapi kalau kita lihat di sini, ini adalah 14 Agustus, dia justru turun. Ketika di kuartal ketiga laporan keuangan tepatnya di 28 November keluar, hasilnya stagnan sebetulnya, tapi justru naik. Dan perusahaan juga melakukan aksi korporasi dalam mengeluarkan deklarasi bahwa
Perusahaan berencana untuk mengakuisisi anak perusahaannya, jadi melebur anak perusahaannya yaitu PT Senambung menjadi asetnya langsung dimasukkan ke induknya, sedangkan perusahaannya sendiri ditutup dengan alasan efisiensi dan itu direspon pasar dengan sangat bagus seperti ini. Ini bisa dianggap sebagai apa ya? Rekayasa harga gitu ya atau mempengaruhi pasar. Tetapi itu sebetulnya masih dalam tahap normal gitu ya. Itu adalah hal yang logis dan tidak melanggar peraturan karena memang semua investor itu menginginkan investasinya itu bertumbuh gitu. Tidak peduli investor kecil, investor besar dan mereka tentu akan mengeluarkan kebijaksanaan sesuai dengan strateginya. Dan itu adalah hal yang wajar sekali sebagai dia pemegang saham terbesar, manajemen mengeluarkan kebijaksanaan dan ternyata itu menguntungkan juga, itu juga nggak masalah. Gitu. Yang menjadi masalah justru bagaimana kita sebagai investor kecil itu tidak selalu mengkambing hitamkan ya. Ketika hal ini terjadi, wah ini manipulasi, ini bandar saham dan sebagainya. Kalau kita berhenti, padahal di depan sudah dijelaskan secara teoritisnya, kita berhenti sampai mencurigai, berpikir negatif, ya kita tidak akan pernah belajar dan akhirnya ya yang rugi ya kita sendiri gitu karena tidak pernah mau memahami apa yang sebenarnya terjadi. Lebih suka mendengarkan apa yang orang persepsikan itu sebagai benar. Karena emang namanya teori konspirasi itu memang sangat menyenangkan. Kenapa? Imajinatif sekali. Hal yang tidak ada diada-adakan seolah-olah ada. Jadi ini adalah penjelasan mengenai time lag. Jadi ketika saya nanti dan saya sudah sering kali membahas saham dan dalam grafik selalu menyinggung time lag itu adalah hal seperti ini. Jadi di dalam saham selalu terjadi time lag dan time lag itu panjangnya seberapa sangat bervariasi tergantung dengan jenis perusahaannya, jenis informasinya. Oke, thank you. See you next time. Jangan lupa like and subscribe video ini. Thank you.